Jadi mereka ngambil ke Medan dengan orang yang saya ambil juga, ya, dengan orang yang sama sekitar, ya sudah lama lah. Kalau sekarang sih, kalau burung-burung baru tangkapan hutan, saya juga udah nggak yakin burung-burung itu bahorok, karena pernah saya ketemu di Pramuka ada orang Medan ngambil di Pramuka, jadi waduh nih nggak jelas burung murai sekarang gitu. Jadi agak sulit lah. Jadi orang sana ngambil burung di sini. Burung di sini diborong dibawa ke Medan. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di Kicau Plus. Kali ini kita masih di penangkarannya RBF, Pisangan Lama, Kecamatan Rawamangun ya. Kecamatan Pulau Gadung, Kecamatan Pulau Gadung, Kelurahan Pisangan Timur. Kelurahan Pisangan Timur. Nah, di RBF ini dulu sempat kita nge-vlog sebentar ya, mengenai bahas sebentar tentang penangkarannya yang di channel ini juga, dan kita akan bahas lebih spesifik lagi nih, lebih detail lagi, langsung tanya-tanya sama Om Iwan yang ada di sebelah saya, yang udah siap nih memberikan jawaban-jawaban yang mungkin dulu pernah teman-teman nanya juga di video sebelumnya. Nah, langsung aja kita tanya-tanya sama Om Iwan. Ternyata RBF ini sekarang fokus di burung-burung murai batu ya khususnya, itu lebih ke terah galur murni lagi. Dulu sempet mencetak burung-burung yang juara tapi sekarang balik lagi ya Om ya. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita tanya-tanya sama Om Iwan yang udah ada di sebelah kita. Sampein dulu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, udah lama kita nggak ngobrol lagi ya Om ya. Iya Om. Ya, membahas penangkaran lah ya semenjak masa pandemi ini. Nah, alhamdulillah nih kita udah dikasih kelonggaran nih di masa pandemi transisi ini, kita bisa berkunjung lagi di penangkarannya Om. Nah Om, boleh jelasin sedikit nggak Om? Ya dulu kan mungkin udah sedikit di video sebelumnya mengenai RBF ini. Nah sekarang mohon dijelasin lebih detail lagi nih Om, RBF ini apa sih Om? Dan sekarang lebih cenderung ke jenis apa nih murai batu yang ditangkarkannya? Iya. Yang ditangkarkan seperti yang kita di video terdahulu itu murai-murai Bahrok, Marike, Pasaman, dan Kota Agung. Hanya sebelum kita balik ke galur murni, saya pernah menyilang-nyilang antara Bahorok sama tangse atau bagaimana supaya menghasilkan burung lomba. Tapi semenjak kita masuk ke HPBUI, di mana di situ diarahkan ke galur murni, jadi sekarang mulai digalur murnikan lagi. Jadi dari Bahorok dengan Bahorok yang tadinya seperti kandang nomor 4, tadinya betinanya tak sabang. Sekarang karena masuk HPBUI, saya cari galur murni betina yang Bahorok, baru mulai anakan pertama sekarang udah murni Bahorok. Jadi lari yang untuk Aceh tadinya juga perempuan-perempuan betina lomba. Saya juga mencari betina-betina Aceh yang terah bagus, terah hasil lombanya bagus, tapi galurnya murni. Alhamdulillah sudah dapat lah.
cari galur murni lagi gimana nih? Ya kalau saya kan bermain udah puluhan tahun ya, udah dilihat dari wajahnya udah tua kan, berarti main burungnya udah lama. Jadi pada saat dulu kita cari-cari burung terah bahorok, terah tangse juga kan ada teman-teman yang ngambil ke arah sana sama, itu mungkin ya udah di atas 10 tahun yang lalu lah. Itu saya cari lagi, teman-teman itu ambil anakannya. Kalau saya tidak kenal banget, nggak yakin, walaupun dibilang ini tangse, ini bahorok, ini pasaman, karena sebenarnya sih nggak beda-beda, susah untuk itunya ya, spesifik untuk perbedaan. Mungkin kalau yang teliti mungkin bisa ya. Kalau saya lebih percaya sama orangnya aja. Jadi mereka ngambil ke Medan dengan orang yang saya ambil juga, ya, dengan orang yang sama sekitar, ya sudah lama lah. Kalau sekarang sih, kalau burung-burung baru tangkapan hutan, saya juga udah nggak yakin burung-burung itu bahorok, karena pernah saya ketemu di Pramuka ada orang Medan ngambil di Pramuka, jadi waduh nih nggak jelas burung murai sekarang gitu. Jadi agak sulit lah. Jadi orang sana ngambil burung di sini. Burung di sini diborong dibawa ke Medan. Tapi emang bukan masalah itu aja. Pernah dulu ada yang nyari burung. Ada orang sana juga nyari burung yang di Jawa juga. Nah, jadi teman-teman emang susah untuk mendapatkan burung galur murni ya, untuk apalagi jenis bahorok, marike, atau yang tangse dan aceh yang lainnya juga. Kalau kita nggak dapat referensi atau yang kita nggak tahu sumbernya, dan burung-burung itu dari penangkar-penangkar lama. Kebetulan sih mungkin om ya kenal deket lah ya, bisa dapat lah ya. Iya. Tapi itu susah juga nggak sih, nunggu dulu atau gimana? Emang tapi kebetulan kenal diutamain gitu. Karena kemungkinan karena kenal kita udah kenal lama. Kalau kesalahan saya dulu, kita nggak stok ya. Kalau ada yang mau beli dilepas. Nah, ada teman saya tuh stok buat kelanjutan. Tapi kalau orang lain yang beli memang nggak dijual. Tapi karena kenal, dikasih lah. Alhamdulillah anaknya bagus banget. Kenapa memilih bahorok itu gitu? Atau kenapa nggak burung warna burung yang warna sekarang gitu? Burung warna, semuanya pasti tertarik lah burung warna. Kalau kembali ke galur murni, itu sebenarnya nggak hanya konsentrasi di bahorok. Di APBUI kan tujuannya kembali ke X itu, artinya mau itu bahorok, mau itu Kota Agung, mau itu Pasaman, tapi dikembalikan murni, galur murni. Jadi saya berkiblatnya ke sana, mau Pasaman maupun Kota Agung. Kota Agung pun saya juga dibantu dengan kawan APBUI Lampung, akhirnya dapat betina murni Kota Agung. Tapi kebetulan saya basicnya dulu banyak bahoroknya. Awalnya beli burung-burung bahorok, burung-burung dari bahorok dan marike. Sempat juga ada sabang lempuyang gitu. Cuma karena stok itu, jadi kita lebih konsentrasi di situ karena udah ada banyak. Nyari pasangannya nggak begitu susah dibandingkan burung lain. Bukan berarti burung-burung lain nggak bagus. Burung daerah masing-masing juga ada kelebihannya, kekurangannya. Jadi bagus tidaknya ya tergantung burung itu, bukan berarti burung bahorok semuanya bagus atau burung Kota Agung semuanya bagus.
ya katurangannya juga kita lihat dari Kota Agung, katurangannya bagus ya nanti hasilnya bagus. Bahorok juga kita juga nggak ambil sembarangan, kita lihat katurangan, kita lihat mainnya. Nah, jadi dipilih juga, jangan mentang-mentang Bahorok ambil gitu. Jadi emang Bahorok itu tidak menentukan burung itu prestasi juga ya. Iya. Berarti emang Bahorok itu emang nggak harus teman-teman nih. Wah Bahorok ini udah kayaknya gimana gitu ya. Tapi kalau mau ya pilih dari katurangan lagi ya. Iya. Tapi tetap emang Bahorok masih jadi perbincangan sih. Memang pada dasarnya burung Bahorok kan pinter ya. Oh, pinter. Pinter, gaya mainnya enak dilihat. Ya bukan berarti Kota Agung juga enak mainnya kan ngeplay gitu. Masing-masing daerah ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita hobi kayaknya pengen koleksi masing-masing daerah gitu. Galur murni. Karena saya senang murni, jadi kalau ada galur murni mana senang. Cuma kalau pas dilihat katurangannya kurang bagus ya nggak jadi diambil. Tapi untuk saat ini koleksi di RBF udah berapa pasang nih untuk Bahorok, untuk Marike, untuk Aceh sendiri kan? Kalau Bahorok yang benar-benar murni, artinya jantan betinanya ori itu ada murni 2 pasang. Tapi yang satu betinanya 2. Jadi kandang 4 dan 5 itu murni, betina maupun jantannya. Kalau yang lain masih jantannya aja. Betinanya pelan-pelan kita cari ya, cari galur murni. Yang seperti kandang 2 tuh kan, Bahorok betinanya nggak murni. Mau cari betina yang cocok, kan kandang nomor 2 tuh besar. Kalau betinanya nggak imbang, badannya kan kurang bagus. Jadinya lagi sambil pelan-pelan mencari yang cocok, daripada nggak produk ya udah dikawinkan. Nah, untuk saat ini di RBF ada berapa pasang? Totalnya 14. Marike murni itu 1, tapi betinya 2. Beti Mana ya? satu kandang poligami. Jadi betinya itu saya nyarinya lama untuk khusus Marike. Agak tahunan saya pesen sama Om Boy Hartanta, Boy Hartanta dengan harga yang lumayan, trotolnya aja udah mendekati 5 bertotal hutannya. Belum saya beli 2, belum ongkos pesawatnya. Jadi lumayan. Terus anakannya ya kita lepas jauh dari harga betinanya itu. Jantannya aja lebih murah dari harga betinanya. Begitulah suka duka ternak. Nah, untuk saat ini udah mulai produksi lagi ya? Alhamdulillah untuk musim periode ini anakannya mulai lumayan. Sekarang pun yang ngerem ada 4 ya, tapi salah satunya ciblek. 2 galur murni Bahorok, 1 Aceh yang lagi ngerem. Pas. Nah, kalau untuk RBF sendiri apa sih Om yang mungkin jadi unggulannya di sini? Untuk burung yang mana sih sini? Ya kan udah Bahorok, ada Marike. Biasanya orang milih, wah ini udah lihat burungnya ini posting bagus, ini aja gitu. Atau emang dari ada yang udah berhasil, Iya. tapi nggak pernah bilang-bilang. Kalau Bahorok yang terdahulu banyak yang berhasil. Artinya di lomba ada. Cuman seperti yang saya ucapkan dulu kan tidak terdeteksi, paling terdeteksi pas dulu masih ada majalah tabloid burung ya. Nah di situ dijual prestasi ring RBF, tapi dia nggak tahu peternaknya siapa kan. Zaman dulu pakai masih belum seperti sekarang media sosial, masih majalah. Kalau dulu ya terpaksa kan dulu kita langganan majalah burung kan untuk lihat gitu. Kalau sekarang enak lewat medsos. Majalahnya masih ada. Majalah udah kurang. Jangan buat tatakan. Ya dari zaman dulu itulah.
Ya, kalau saya memang kalau ditanya tujuannya ternak karena saya hobi aja. Kenapa galur murni? Ya saya senang aja mengikuti yang bagusnya. Kalau kata ininya sunahnya tuh murni, ketemu murni gitu ya. Udah kita ketemu itu galur-galur murni. Ya, siapa tahu pemerintah melihat ya, pemerintah mendukung juga ya. Ada depan sponsor. Tapi yang pasaman bukan berarti ini, pasaman bagus banget. Cuman dia daun ekornya kan lebih kecil, mainnya enak. Sayang aja belum ada anakannya. Nanti saya pengen juga lihat masing-masing Tera Pasaman, Tera Merike, Tera Bohorok. Saya pengen nyimpen buat sampel di rumah, karena kalau udah keluar susah untuk ini, kecuali kita kenal dekat kayak Pak Nanang, tolong ini nanti dilombain, ditulisnya RBF gitu. Berarti selama ini nggak ada sisa dong ya? Habis terus. Yang sekarang ada juga rata-rata sudah dipesan orang ya, sudah inden. Nah, rencananya gitu, pengen nyimpen, asal jangan di kotak-katik Om Nanang aja, karena Om Nanang lihat tuh nanti dilepas lagi. Kalau boleh tahu ya, menurut Om sendiri sebenarnya perbedaan masing-masing burung itu kayak Bohorok, Marike, apa sih kelebihannya masing-masing kalau menurut Om sendiri? Dan kan Om untuk RBP ini udah di tahun berapa sih kemarin tuh? Om mulai ternak tuh? Mulai ternak udah lama banget ya. Sampai lupa ya? Sampai lupa. Di atas 10 tahun ya. 2012 lah? Ya. Ada 2012 atau 2010-an? Nanti saya lihat ya. Soalnya tapi udah mulai ada Facebook. Artinya beli itu Bohorok dan Marike itu saya berkenalan dengan orang-orang di sana dari Facebook. Tapi karena seringnya mereka juga sudah berkunjung kemari. Beberapa yang kita beli pernah berkunjung kemari. Dan ada beberapa kayak seperti Marike yang saya ternak sekarang itu, berarti udah 10 tahunan ya. Dia tuh belinya udah burung prestasi di sana. Waktu itu sih harga masih cuma 15 ya, karena udah lama banget ya. Udah tinggi juga, kan pada zamannya sebelum guys. Terus di lomba dipinjem kawan ya. Suaranya serak karena makan kroto basi, akhirnya balik lagi dia di sini. Akhirnya kita ternak. Makan kroto basi ya? Burung mahal dikasih kroto basi. Ya mungkin lagi susah kali. Nah, tadi masing-masing itu gimana sih kelebihan burung ini Om? Kalau menurut Om sendiri? Secara spesifik agak sulit, cuman Bohorok Marike hampir mirip karena dia cuma kalau dibilang beda kecamatan kali ya. Berarti dari daerah yang sama, bisa jadi burung Bohorok dan Marike bertetangga main gitu juga bisa kan. Nah, itu mainnya tetangga yang digerebek bareng kan. Selingkuh lagi dia tuh. Jadi mainnya enak, ngeplay pinter, artinya untuk kita masterin cepat ya. Seperti yang tadi kan yang anakan, walaupun burung cibleknya jauh udah bisa keluar ciblek yang anak-anakan. Dan sebelumnya dia udah ngeluarin kenari, karena ada kenari tetangga denger bisa. Jadi burung-burung itu pintar. Kalau Kota Agung lebih ngeplay dan macul ya biasanya kan. Kalau yang Pasaman lebih indah dia kalau main. Kebenaran yang punya saya ini kan sering juara dulu. Itu mainnya lebih indah karena ekornya daunnya kecil kan lebih itu lebih lentur.
kalau dibilang bagus yang mana ya semuanya bagus, tergantung kita dapat Pilih yang mana? dapat yang kebenaran katurangannya lebih cocok ya. Jadi semua burung itu masing-masing bagus ya. Tinggal kalau udah dapat katurangan bagus, tinggal bagaimana itu persiapan lombanya aja, perawatannya sebelum dan sudah. Apalagi sekarang kalau main kan harus satu titik, nggak boleh turun. Kalau zaman saya dulu masih lomba kan lompat atau turun nggak bermasalah. Pernah ngikut nonton lagi turun ternyata di bis sekarang ya. Udah lama nggak ikut. Masih coret ya? Iya. Berarti dulu main lomba juga ya? Oh iya, kemana-mana, keluar kota, ke Jogja, Semarang. Nah saya pertama kali dikenalkan ternak burung itu di Piala Raja tahun berapa itu ya, yang Dokter Edi ngasih pengarahan. Nah dari situ saya tertarik ternak kicau, tadinya malah perkutut. Saya waktu kuliah perkutut udah tua, malah kicau terbalik. Jadi waktu itu apa sih yang kepikiran pengen ternak? Mungkin ya nggak semua orang juga pengen ternak juga sebenarnya. ya pada dasarnya karena kalau saya hobi ingin melestarikan alam. Pada saat saya tergabung di penggemar burung kicau Cipinang, awal adanya lomba untuk independen kan di Cipinang ya, pasar burung Cipinang. Nah, saya salah satu ini juga yang mengadakan lomba. Nah, itu saya masuk divisi peternakan lah, budidaya. Jadi ada divisi, dulu kan belum ada budidaya, terus PBI memfokuskan agar ada budidaya. Dan dasarnya saya suka ya saya ikut. Pas ada cara belajar ternak di Piala Raja juga saya ikut. Pertama kali itulah. Jadi ikut, setelah itu karena akhirnya seperti sekarang beternak. Kalau awalnya tuh kalau bisa bertelur beternak tuh, waduh senangnya minta ampun. Artinya yang biasanya dulu kita beli alam, terus tiba-tiba kita bisa ada produksi sendiri, itu senang. Dulu nggak berpikiran ternyata burung ini bisa diternak. Kalau setelah tahu kayak gini kan, lu sayang burung yang dulu tuh yang juara berkali-kali, kalau tahu bisa diternak kita ternak. Dulu kan nggak tahu itu. Ada yang pernah juara 1 di Ancol, tapi waktu itu belum ketahui kalau bisa diternak. Setelah tahu seperti sekarang, coba yang itu diternak, ada keturunannya bagus-bagus. Zaman dulu kan burung katurangannya bagus-bagus ya, masih gampang nyari burung bagus. Sekarang susah.